Shalom, Amang Inang, dan selamat pagi bagi kita. Sebelum kita mengawali tugas-tugas di sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum itu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan firman-Nya bagi kita di hari ini tertulis pada kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 yang tertulis demikian, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita baru saja merayakan Natal, pesta iman, pesta sukacita, pesta keselamatan, karena Yesus anak Allah datang ke dunia ini. Dia lahir ke dalam kehidupan kita, dia memasuki kehidupan kita, dia peduli, dia solider, dia ada bersama-sama dengan kita supaya hidup kita boleh memperoleh keselamatan. Ini tentu akan mengajarkan kepada kita arti penting dari kelahiran Yesus dalam hidup kita masa kini. Bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita merelevansikan dalam hidup kita, bagaimana kita mengejiwantahkannya dalam hidup kita sehari-hari, supaya Natal tidak hanya menjadi sebuah peringatan yang hanya bersifat simbolik, formal, hanya sebuah rutinitas, kebiasaan, tetapi Natal harus sungguh-sungguh bermakna dalam kehidupan kita, di mana Yesus Kristus membawa berita keselamatan. Dia mengajarkan kepada kita kebenaran di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, karena dialah kebenaran, dialah jalan, dan dialah kehidupan. Kita diajak untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan kita harus terpanggil untuk terus melakukan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kita harus memberitakan kebenaran daripada Allah, bahwa Yesus telah mati untuk dunia ini, Yesus telah mati untuk orang-orang berdosa, supaya hidup kita diselamatkan. Karena inilah kebenaran yang paling hakiki, kebenaran yang paling mutlak dalam hidup kita, bahwa Dia datang untuk mengajarkan kita kebenaran, melakukan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita harus hidup menjadi anak-anak yang benar, menjadi teladan, menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, juga di tengah-tengah gereja. Sebagaimana firman hari ini yang mengajarkan kepada kita, di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah kebenaran dan hidup yang kekal. Marilah kita terus menyambut Dia setiap hari dalam hidup kita. Kita mengikuti segala perintahnya, kita melakukan yang benar di tengah-tengah hidup kita sehari-hari. Kita harus menegakkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita di masyarakat, juga di tengah-tengah gereja dalam pelayanan kita. Kebenaran harus ditegakkan supaya Allah nyata dalam kehidupan kita masing-masing, sebab Allah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Karena itu mari kita sambut Dia setiap hari dengan mempraktekkan kebenaran di tengah-tengah hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk menghayati dan melakukannya. Biarlah dengan pertolongan-Mu kami mengawali seluruh tugas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menolong kami, menjagai kami, dan terutama mempersiapkan hati kami menjelang kami mengakhiri tahun 2022. Kami berangkat mengakhiri tahun ini dengan penuh syukur dan sukacita, serta memasuki tahun baru 2023 dengan pengharapan yang hanya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.